Baik, terima kasih Pastor Sarah Vivi yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Baik, saudara, pada malam hari ini kita akan masuk ke acara kita selanjutnya. Kita akan masuk dalam perayaan Natal bersama Gereja Kristen Getsemani pada malam hari ini. Ya, walaupun kita hanya melalui Zoom, tetapi kita tetap merasakan kehangatan, kebersamaan perayaan Natal. Juga saya lihat di layar komputer saya banyak sekali yang sudah pakai baju merah gitu ya, udah menandakan suasana Natal yang begitu hangat buat kita semua. Baik saudara, kita akan sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lagu Natal. Untuk itu kembali saya serahkan kepada pemimpin WL kita, Bapak Pendeta Joseph Bondan, untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang begitu besar bagi kita sekalian, dari pulau dan benua. Haleluya. Semuanya bersuka kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semuanya boleh memuji nama Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan Gloria. Sukacita Natal boleh terjadi dalam setiap hati kita, karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semuanya. Tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak telah menyaji juga di hadapan penebus. Sama-sama muliakan nama Tuhan. Katakan gloria bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan bersama. Muliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Di nama Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Andi. Baik, terima kasih Bapak Bondan. Baik, waktu selanjutnya kita akan mendengarkan kesan pesan Natal pada malam hari ini, dan untuk pesan dan Natal pada malam hari ini akan disampaikan kembali oleh Ibu Ketua Sinode kita, Pastor Sarah Vivi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Shalom, salam damai Natal untuk Pastor Roy, selaku Ketua Pembina dari Sinode GKG, dan juga pada para hamba-hamba Tuhan, khususnya juga kepada Ibu Naomi yang terkasih, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal, memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Meski telah terbiasa merayakan hal ini bertahun-tahun, kita jangan sampai lupa akan makna Natal sesungguhnya. Makna kelahiran Yesus Kristus ke dunia tentu lebih daripada sekedar dengan memajang pohon Natal,
atau tukar kado, atau makan bersama. Tentunya setiap tahun kita diajak kembali merenungkan kehadiran Yesus Kristus di dunia. Saya mengajak saudara untuk kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 67 sampai 75, dikatakan dari Lukas 1 ayat 67 sampai 75, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita." Saudara, yang pertama, kehadiran Yesus ke dunia menggenapi janji Bapa. Dalam kitab Perjanjian Lama sering disebutkan bahwa Tuhan menjanjikan akan turunnya seorang Mesias yang menjadi juru selamat. Dalam Perjanjian Lama Tuhan berfirman bahwa akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Daud. Dengan begitu, kelahiran Yesus Kristus ke dunia adalah sebagai penggenapan atas nubuat nabi-nabi Perjanjian Lama. Sebagaimana tadi kita dengar pengajaran yang Pastor Roy katakan, bahwa kita memang akan diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan berjanji kepada Nabi Abraham bahwa seluruh bumi akan diberkati dan diselamatkan. Saya akan bacakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Terpujilah Tuhan. Kita telah mendengarkan tadi bahwa kita pun dapat berkelimpahan. Dan Natal kali ini, kedatangan Yesus ke dunia mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita bisa hidup berkelimpahan. Yang kedua, kehadiran Yesus ke dunia menebus dosa manusia. Kehadiran Yesus ke dunia selalu diulang adalah mengenai karya yang besar, karya yang luar biasa, mengenai penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Dan melalui perayaan Natal, kita diajak untuk bersukacita karena kelahiran Yesus berarti melepaskan kita dari dosa. Kita harus mengingat bahwa Yesus rela merendahkan dirinya, datang ke dunia sebagai penebus dari umat manusia. Saudara, inilah kelimpahan yang luar biasa yang kita terima. Dan dengan iman tadi kita katakan bahwa saya bisa hidup berkelimpahan karena dosa saya telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Ini kelimpahan yang paling besar. Ini keajaiban yang paling besar di dalam kehidupan kita. Dan terakhir, pesan Natal. Kehadiran Yesus ke dunia mengajarkan manusia
untuk beribadah dengan baik. Sebagaimana kita bersyukur seluruh hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam Sinode Gereja Kristen Getsemani. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tuhan telah memberikan Pastor Dr. Roy Kartiko untuk memberikan pengajaran-pengajaran setiap 2 minggu sekali. Dan saya yakin kita semua sangat diberkati. Dan kita pun siap menjadi saluran berkat. Yesus lahir ke dunia agar kita semua dapat beribadah secara baik kepada Tuhan. Dan melalui teladan Yesus kita diajak untuk beribadah dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana pelajaran yang baru saja kita dapat dari Pastor Dr. Roy, agar kita menggunakan waktu kita untuk menghadap Tuhan. Waktu Tuhan berfirman sama dengan Kairos. Salam damai Natal. Adakan Kairos Tuhan di dalam waktu-waktu. Mulai saat ini sampai ke depan. Amin. Saya kembalikan kepada Saudara Handi. Baik, terima kasih Pastor Sarah Vivi. Dan malam hari ini juga kita akan bersama-sama masuk dalam candlelight service. Kita akan merenungkan makna Natal. Seperti tadi firman Tuhan sudah disampaikan, kita mau benar-benar Natal boleh kita rasakan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan, ya, anugerah Tuhan yang terbesar buat kita, dan kita akan menghayatinya melalui lilin kecil yang melambangkan kita mau rindu menjadi terang dunia, walaupun kecil, tetapi kita bisa menerangi dunia. Untuk itu, candlelight service ini akan dipimpin oleh Ibu Ketua Sinode, ya mungkin dengan ucapan makna-makna dari Natal itu sendiri melalui lilin, dan akan diiringi dengan pujian Malam Kudus yang akan dipimpin oleh Bro Joseph. Untuk semua teman-teman, saudara-saudara semua yang hadir bisa mempersiapkan lilinnya, dan lampu mungkin kurang keras suara deh. kedengaran. Silakan. Malam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, juru selamat mandu usia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, juru selamat mandu usia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kami serahkan kepada Ibu Sarah Vivi.
yang memberikan umatnya kehangatan saat malam musim dingin. Cahaya lilin mewakili Yesus Kristus sebagai penerang dunia yang membawa saudara dan saya dari jalan kegelapan dan menunjukkan cahaya terang. Cahaya lilin menandakan jalan, menunjukkan makna sejati kehidupan manusia. Tuhan berpesan pada setiap kita umat, hendaklah engkau dan menjadi terang. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, lilinnya boleh dimatikan, saudara, dan lampunya boleh dinyalakan kembali. Baik, kita mengucap syukur buat acara kita sudah Natal, sudah kita laksanakan. Saya akan mengumumkan pengumuman untuk acara kita selanjutnya. Baik, saudara, pengumuman untuk kegiatan kita Bible Study. Bible Study akan diadakan lagi pada tanggal 9 Januari 2023, saudara. Jadi sampai tahun depan ya kita ketemu Bible Study lagi 1 tahun lagi ya, hari Senin tetap minggu kedua pukul 19 WIB. Ya, dengan petugas doa pembukaan oleh Ibu Pendeta Angel Damayanti PhD, WL, Worship Leader oleh Bapak Pendeta Markus Heri Suprianto, SEMTH, dan doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Matias Mationo. Ya, ibadah awal kita dalam Bible Study tetap disertai dengan perjamuan kudus dan doa pengurapan. Ya, harapkan kita masing-masing peserta mempersiapkan secara mandiri roti dan anggur dan minyak urapan. Baik, itu saja pengumuman. Kita akan tutup acara Bible Study dan juga perayaan Natal kita malam hari ini dengan doa syafaat. Ya, doa syafaat kita pada malam hari ini, kita berdoa untuk Bible Study kita yang akan diadakan nanti hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Kita juga doakan untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini, ya, supaya cepat berlalu dan tidak mengganggu acara perayaan Natal kita untuk semua gereja. Ya, kita juga akan doakan perayaan Natal di seluruh gereja kita masing-masing. Kita doakan untuk baik yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jakarta, di Ambon, di semua tempat, ya kita doakan supaya perayaan Natal bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tidak terjadi gangguan yang cukup berarti. Ya, kita juga doakan untuk Indonesia, untuk pemulihan ekonomi, politik Indonesia, dan juga kestabilan ekonomi politik yang akan menuju pada pesta demokrasi pemilu 2024. Kita juga doakan rencana pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara di Kalimantan, kiranya Tuhan yang memberkati, dan juga kita tetap berdoa untuk perang Rusia dan Ukraina, supaya kedua negara ini bisa secepatnya berdamai dan menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara damai. Dan juga kita berdoa untuk China dan Taiwan, supaya tidak terjadi ketegangan terus dan sampai terjadi perang terbuka. Untuk doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Markus Elisa, dan juga akan ditutup dengan doa berkat. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, kita akan kembali masuk dalam pujian dan penyembahan, dan kembali Bapak Joseph akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh mengikuti Bible Study pada malam hari ini. Mari kita mau katakan kepada setiap kita yang ada di Zoom meeting ini, we wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan pada saudara-saudara kita, selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Haleluya. Selamat Hari Natal. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Katakan selamat Hari Natal.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Katakan bersama. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Semuanya memuji nama Tuhan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal. Tuhan katakan we wish you. We wish. Haleluya. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Selamat bagus sekalian sekalian. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang sudah pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Firman-Mu sudah diberitakan kepada kami Tuhan. Dan kami sudah menerima Tuhan. Firman itu Tuhan. Biarlah Tuhan, waktu Kairos Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan daripada Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Bapak Pastor Roy Tuhan, yang sudah membagikan firman Tuhan, supaya Engkau pakai seluruh kehidupannya Tuhan, urapan dan nanti sebar Tuhan Yesus, pakai dalam keadaan segala sesuatu Tuhan, biar Tuhan, urapan dari menyertai beliau Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan, juga Tuhan Yesus, jika pada akhir bulan ini Tuhan Yesus, ibadah terakhir, ibadah Bible Study Tuhan, dan kami akan melakukan kembali tahun depan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, dan hanya pada pimpinan daripada Engkau Bapa, kami berserah pada tanggal 9 Januari Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan ibadah nanti Tuhan Yesus. Semuanya kami saja berserah ke dalam tangan dan pimpinan daripada Engkau saja Tuhan. Mari Bapa, di pandemi ini Tuhan, yang ada berkembang Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Biar Tuhan, pandemi sudah bisa berhenti karena pertolongan daripada Engkau. Semuanya kami serahkan ke waktu daripada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Sebab itu kami serahkan semuanya Tuhan, ke dalam tangan daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan, seluruh kehidupan anak-Mu ke dalam tangan daripada Engkau Bapa. Ibadah Natal Tuhan, dari GKG Tuhan, dimanapun berada Tuhan, baik Tuhan di Bandung, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Ambon, dimanapun juga Tuhan, kami serahkan ibadah Tuhan ke dalam tangan daripada biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, bukan nama manusia Tuhan, karena kami berdoa untuk kebesaran nama daripada kami serahkan ibadah itu ke dalam tangan daripada Engkau berikan waktu yang terindah, berikan Tuhan di dalam ibadah bagi Tuhan Yesus, cuaca yang terindah Tuhan, sehingga kami boleh ibadah dengan penuh sukacita Tuhan, memuji dan berserah daripada kami serahkan semuanya ke dalam tangan daripada Engkau. Bapak, keadaan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya berserah ke dalam tangan daripada Engkau. Pandemi Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan, segala sesuatu yang kekacauan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Juga ibu kota baru Tuhan, di ibu kota Nusantara di Kalimantan Tuhan, kami serahkan pembangunannya ke dalam tangan daripada Engkau. Biarlah kehendak yang terjadi Bapa,
Apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Ukraina dan Rusia Tuhan. Kami serang ke dalam tangan daripada Engkau Bapa. Biar ini perang boleh berhenti Tuhan. Dan kedamaian boleh terjadi atas manusia Tuhan. Juga Tuhan Rusia Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan daripada Engkau Bapa. Kami serahkan juga Tuhan Taiwan dan Cina Tuhan ke dalam tangan dan pimpinan daripada Rusia Amerika juga Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan daripada Engkau. Biar keamanan terjadi Tuhan. Kedamaian terjadi di atas muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan daripada Engkau Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya berserah ke dalam kehendak daripada Engkau Bapa. Kehendak yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami hanya berserah kepada kehendak Engkau. Kehendak Engkau yang terjadi buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami hendak berpisah Tuhan Yesus. Engkau pimpin kami dalam sementara kami beristirahat Tuhan. Biar kami beristirahat penuh dengan beristirahat Tuhan. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Karena sudah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Biar Tuhan sebelum kami berpisah sama Tuhan. Berkat-berkat Engkau menyertai kami Tuhan. Berkat cinta daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persuan Roh Kudus boleh menyertai kami semua. Semuanya Tuhan Yesus terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semua. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Markus. Baik saudara, kita akan ambil foto acara Bible Study dan Natal kita bersama. Di saya ada 2 halaman, ya kita memberikan senyum yang terbaik, ya kamera baik itu komputer maupun handphonenya bisa dinyalakan. Kita akan foto bersama. Ya, siap ya. Baik, buat halaman yang pertama kita akan sama-sama siapkan berikan senyuman yang terbaik. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, halaman yang kedua. Siap ya saudara semua. Siap. Di 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih saudara-saudara. Silakan dinyalakan mic-nya untuk kita mengucapkan selamat hari Natal semuanya dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal semuanya. Berkati semuanya. Natal semuanya. Selamat Natal. Ibu Naomi, selamat Natal. Sekarang Vivi, selamat Natal. Pastor Roy. Selamat Natal, Pastor Roy. Berkati semuanya. Selamat Natal tahun baru semuanya. Pak Unanya, Pak Hilman, Pak Wibowo, selamat Natal. Andi, Ersono, Pak Matias, Pak Hamdani, Selamat Natal. Ibu Rode, memberkati. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru Bapak. Terima kasih. Pastor Roy. Ibu Harahap, memberkati juga. Ya, berkati. Alihkan kamera. Pak Wibowo, berkati. Pak Heman, Rekaman. semuanya. Ya. Pak Randy, Pak Sigit, dan Mbak Yani. Natal, Pastor Roy. Selamat Natal buat Bu Yani, semuanya. Natal, Pak. Dan Ibu berkati Felicia, Pak Niko, Ibu Evi, memberkati. Ibu Matias, Mardiono, semuanya selamat Natal. Pak Jasmanto, Berkati memberkati. Pak semuanya Yusuf, ya. Selamat Natal, Bapak Gembala. Selamat Natal. ya terima Pak kasih. Bo. Ya, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Hai Pak Ibu Heri. Titi, Ibu Tina, Ya. berkati. Sekalian. Berkati. Pak Anton, memberkati. Tuhan berkati Pastor Roy. Tina. Pak Markus Heri dan Ibu Ika, Yosep dan Cindy, Natal memberkati. Terima kasih. Erma, memberkati. Sukma, Selamat Natal. ya Natal. Selamat Katanya Natal, sudah semua. Randy. Selamat Natal. Tuhan berkati, semua Tuhan berkati. Lani.
Sampai ketemu lagi ya. Yani. Ya, selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Tahun depan. Sampai tahun depan. Sampai ketemu Tahun depan. Sehat, Mas Iya, Roy. diberkati. Kesehatan Mas Roy. Terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk mematikan link Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.